Sejak kapan bisnis ini didirikan? Sejak 2023 sampai 2024 sekarang. Apa yang menginspirasi kakak untuk memulai bisnis ini? Jadi kita untuk beli produk pisang orang lain, dan kita belajar untuk memahami pisang itu bagaimana caranya buatnya, produknya apa aja. Nah, sehingga kita terbentuklah piscok yang dinamakan piscok gimbal ini. Produknya apa saja, jenis produk yang kakak tawarkan kepada konsumen? Produk piscok. Ya, ada rasa ketan, kacang hijau, terus pisang dan lain sebagainya. Apa saja bahan baku untuk membuat piscok ini? Gula, coklat, susu, pisang, sama kulit lumpia. Bagaimana kakak menjaga konsisten kualitas piscok ini agar tetap tidak berubah rasanya? Nah, ketika kita menggoreng, misalnya kita terlalu keras nih, nah agar itu tidak terlalu keras, apinya disedingin aja. Kalau misalnya kita gagal dalam pembuatan, kita tidak menjualnya. Bagaimana tanggapan kakak mengenai kritik masukan dari konsumen terhadap kekurangan piscok ini? Kritiknya misalnya piscoknya keras, agak keras, piscoknya kurang lumer dan sebagainya. Mengenai pisangnya, isinya gitu suka gitu ya? Kalau pisang enggak, dalamnya enggak, cuman kayak keras gitu doang. Soalnya kan ini emang termasuk piscok gimbal ya, yang bikin keras itu coklatnya. Bagaimana tindakan kakak setelah menerima masukan tersebut atau meningkatkan produk piscoknya? Ya pasti meningkatkan dan belajar lagi. Dievaluasi itu Ya, ya. Untuk mengenai harga, berapa harga piscok per porsi? satu 2.000. Satunya 2.000 ya. Kalau di tempat itu biasanya orang-orang beli berapa tuh? Tempat styrofoam? Paling styrofoam kecil 20.000, kalau styrofoam besar itu bisa mencapai 60.000, 50.000. Metode pembayaran apa saja yang disediakan untuk pelanggan selain tunai? QRIS, transfer apa? dari Mandiri, ya, di Mandiri, BCA, BSI ada. Baik. Jika bahan baku pembuatan piscok sedang tinggi atau naik, apakah kakak tetap menarikkan harganya? Tidak. Atau menaikkan? Tidak, harganya tetap sama ya? Iya. Untuk alamat piscok ini ya kak, di mana alamat lengkap lokasi usaha kakak? Di Jalan Kober, Ber. ya, deket Bidantian. Apakah lokasi ini strategis untuk usaha kakak? Ya, mungkin saja. Strategis. Ya, Bagaimana kakak memastikan lokasi ini mudah diakses oleh pelanggan? soalnya kan ini terkenal wilayahnya banyak mahasiswa yang kuliah. Apa ulang? Bagaimana kakak memastikan lokasi ini mudah diakses oleh pelanggan? Ya, tentu saja, karena kan di sini banyak mahasiswa yang kuliah di sini kan. Nah, sehingga saya mencari tempat yang memang lebih yang banyak mahasiswa itu yang pas di sini kan. Nah, sehingga saya memilih tempat ini agar orang-orang bisa tertarik ke nyobain piscok saya. Kalau kakak menjual produk piscok ini lebih dari satu tempat, misalkan cabang atau kakak cabang ya? 2 cabang. Ada di mana lokasinya? Di Jawa Tengah. Jawa Tengah? Iya, Jawa Tengah. Sama di sini? Iya. Dan nanti juga saya bakal nyari tempat lagi. Oh, untuk cabang ketiga ya Kak? Iya. Apakah Kak menyediakan layanan pengiriman untuk membeli piscok ini selain di sini? Enggak, belum. Apakah ada inovasi untuk membuka lewatan rencana? Iya, rencana ya untuk ke depan. Sebelum membuka usaha ini, apakah kakak mempertimbangkan aksesibilitas seperti parkir? Maksudnya enggak langsung aja gitu ya di tempat ini? Apakah kondisi lingkungan sekitar penjualan mempengaruhi jumlah penjualan, ramai atau sepinya gitu di sini? Ya, pasti aja yang namanya jualan pasti ada
kakak punya karyawan atau sendiri aja? Maksudnya Sendiri. yang ngolahnya Sendiri aja. Iya. Untuk metode promosi apa yang kalau gunakan untuk memasarkan produk Piscok Gimbal ini? Gimana? Kayak promosi apa gitu? Lewat apa promosinya? Ini doang sih. Ini aja Iya, seperti banner gitu, langsung, iya. seperti banner. Kakak pernah terlibat dalam kegiatan pemasaran lain nggak, seperti ikut acara-acara event kayak festival makanan gitu? Belum pernah ya? Iya. Bagaimana proses produksi Piscok yang kakak jual dari awal hingga siap jadi seperti ini? Proses pembuatannya kali ya. Iya. Nah, pertama-tama kita membuat dulu coklat. Jadi kita ini tidak menggunakan pemanis buatan ataupun pemanis yang lainnya. Kita pedoman lebih ke gula pasir, coklat sama susu. Nah, kita diolahlah sehingga menjadi coklat cair. Nah, kita siapkan kulit lumpia nanti secara beraturan. Misalnya coklat dulu, terus gula, terus misalnya mau isinya pisang atau ketan. Kalau misalnya pisang dulu. Nah, lalu digulung, terus siapkan minyak dan panci kayak wajan kayak gitu-gitu. Nah, lalu digoreng gitu sih. Butuh waktu berapa lama kak proses pembuatan? Setengah jam. 1,5 jam? Iya. Semuanya gitu? Ya, gimana pembuatan, misalnya hari ini membuat 100 piece. Nah, pasti itu membutuhkan waktu yang lama. Harga pisang kakak itu kompetitif di pasaran atau mengabaikan kualitas? Harga pisang kakak itu ngaruh nggak sama kualitas pisang-pisang lain, atau dengan harga 2.000 ini udah worth it banget buat diri dari Ya, pasti. Karena kan lihat dari dagangan yang lain, pisang dengan ukuran yang kecil itu 3.500, sedangkan saya menjual 2.000 ya kak? Apakah tadi lokasi kakak sangat strategis ya kak, dijangkau oleh pelanggan ya? Apakah ada keluhan dari pelanggan terkait rasa atau kualitas pisang kakak? Iya. Iya, pasti itu tuh. Kayak misalnya kak kurang manis atau kak kerasan kayak gitu. Selebihnya aman ya kak? Iya. Apakah ada kesulitan dalam mempertahankan standar kualitas pelayanan kakak? Dalam mempertahankan kualitas kepada pelanggan, itu kakak ada kesulitan nggak? Enggak sih. Enggak ya kak? Normal aja ya kak? Iya. Apakah kakak bisa bekerjasama dengan aplikasi pengiriman makanan? GoFood, ShopeeFood, atau aplikasi lain? Pasti ya kak? Apakah ada peluang untuk memperluas menu atau variasi pisang sesuai selera pelanggan kak? Tentu saja, kalau misalnya kurang manis kita dimanisin lagi. Terus untuk memperluas menunya, apakah kakak ingin menambahkan nggak kalau pelanggan ada saran? Pasti akan diterima ya kak? Bagaimana dampak kenaikan harga bahan baku terhadap keuntungan kakak kalau bahan baku lagi? Ya, kalau keuntungannya sedikit. Kalau misalnya bahan bakunya normal, kita punya keuntungan lebih. Berarti karena harga kalau bahan baku lagi naik, harga lebih normal kak? Ya. Apakah ada pesaing baru yang akan produk serupa dengan harga lebih murah? Gak ada ya kak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu mengenai profil usaha, analisis 7P, dan analisis SWOT pada penjualan Piscok Gimbal. Anggota kelompok kita terdiri dari 3 orang, yaitu ada Adifa Edilia dengan NIM 64230306. Selanjutnya ada Sela Novitasari dengan NIM 64230216. Dengan saya sendiri, yaitu Nadia Syaranabila dengan NIM 64230293. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu
untuk profil usaha. Profil usaha merupakan gambaran menyeluruh tentang suatu perusahaan atau bisnis yang mencangkup berbagai aspek penting. Profil usaha ini biasa digunakan untuk memperkenalkan usaha kepada konsumen atau pelanggan di berbagai kalangan. Profil usaha mencangkup identitas, visi dan misi, produk yang ditawarkan, target pasar, strategi pemasaran, dan keunggulan yang kompetitif. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang nilai dan tujuan perusahaan serta bagaimana produk memenuhi kebutuhan konsumen. Berikut adalah pembahasan mengenai profil usaha. Juga untuk identitas usahanya, nama usahanya Piscok Gimbal, jenis usahanya UMKM makanan pisang coklat yang berlokasi di Jalan Kober Margonda Raya, Depok di depan Bidang Tin. Selanjutnya, untuk berdirinya bisnis, pendirian bisnis ini melibatkan beberapa langkah yang mencangkup perencanaan dan pelaksanaan sebuah perusahaan untuk tujuan komersial. Bisnis penjualan pisang coklat ini sudah dijalankan sejak tahun 2023. Bisa dikatakan sudah 2 tahun menjalankan bisnis ini. Lanjut untuk visi misinya, visinya adalah menjadi pilihan utama masyarakat dalam menikmati cemilan sehat dengan coklat yang berkualitas, serta berkontribusi pada gaya hidup sehat. Dan untuk misinya, menyediakan pisang coklat yang terbuat dari bahan berkualitas dan proses yang higienis tinggi, sehat, dan aman untuk semua kalangan. Dan untuk target pasar kami adalah konsumen yang menyukai cemilan praktis dan enak, terutama pisang coklat yang bisa dinikmati kapan saja dan dimana saja. Produk ini ditujukan untuk berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kami juga menargetkan konsumen yang gemar mencoba varian rasa baru seperti ketan hitam dan kacang hijau untuk memenuhi selera beragam pelanggan. Dan untuk keunggulan dari produk Piscok Gimbal terletak pada harga yang terjangkau, rasa lezat, dan tekstur menarik. Produk ini cocok untuk cemilan sehari-hari maupun acara spesial. Keunggulan ini membantu usaha menarik perhatian pelanggan dan membedakan produk dari pesaing. Menjelaskan produk pisang coklat Gimbal melalui analisis 7P, yaitu yang pertama, mulai dari aspek produk. Pisang coklat Gimbal merupakan cemilan unik yang terbuat dari pisang matang yang dilapisi coklat leleh dan diberi topping renyah. Tersedia dalam 3 varian rasa, yaitu ada coklat, ketan hitam, dan kacang hijau, yang memberikan kombinasi yang manis, creamy, dan tekstur yang menarik. Pisang coklat dengan coklat cair menawarkan rasa manis dan lembut, dan pisang coklat dengan topping ketan hitam memberikan sensasi kenyal yang terpadu dengan coklat. Dan pisang coklat dengan kacang hijau menghadirkan rasa manis dan tekstur yang renyah dan unik. Produk ini menggunakan bahan baku yang berkualitas seperti gula murni, coklat, ketan hitam, kacang hijau, dan pisang, tanpa tambahan pemanis buatan dan pengawet, yang menjadikannya cemilan yang lezat dan aman untuk dinikmati. Selanjutnya, di sini ada strategi penetapan harga atau price untuk produk ini. Pisang coklat Gimbal menawarkan cemilan lezat dengan harga yang terjangkau, yaitu hanya Rp2.000 per piece-nya untuk semua varian rasa, memberikan pilihan yang hemat bagi pelanggan tanpa mengorbankan kualitas dan rasa. Kemudahan pembayaran juga menjadi unggulan, di mana pelanggan dapat memilih metode pembayaran yang paling nyaman, baik tunai, QRIS, maupun transfer bank seperti Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan BCI, menjadikan pengalaman berbelanja lebih praktis dan efisien. Meski harga bahan baku pisang coklat mengalami kenaikan, kami tetap mempertahankan harga jual yang sama dan kualitas bahan baku yang tinggi sebagai bentuk komitmen untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan tanpa memberatkan anggaran mereka. Selanjutnya, di sini ada place atau tempat dari produk ini. Pisang coklat Gimbal menawarkan pengalaman kuliner yang unik bagi pecinta pisang coklat, yaitu yang berlokasi strategis di pinggir jalan dekat kos mahasiswa, menggunakan etalase yang menarik dan suasana yang menggugah selera, menjadikannya tempat ideal umum untuk bersantai sambil menikmati cemilan lezat. Dengan akses yang mudah, Piscok Gimbal ini menjadikan destinasi favorit bagi pelajar dan masyarakat luas. Meskipun penjualan kadang fluktuatif, lokasi strategis mendukung pendapatan dan berkelangsungan usaha, dengan aroma menggoda dan desain etalase yang simpel namun menarik. Piscok Gimbal ini berhasil menarik perhatian pelanggan, dan saat ini Piscok Gimbal sudah memiliki cabang di Jawa Barat dan akan berencana buka cabang ketiga di sekitaran Depok untuk memperluas jangkauan. Baik, selanjutnya di sini ada promotion atau promosi, strategi promosi yang kami terapkan untuk produk ini. Piscok Gimbal tidak hanya mengandalkan kelezatan produknya saja, tetapi juga menggunakan strategi promosi yang kreatif untuk menjangkau target pasar. Dengan memanfaatkan banner yang menarik,
di lokasi usaha, Piscok gimbal meningkatkan visibilitas merek dan menarik perhatian pejalan kaki serta pengendara motor yang melintas. Selain itu, promosi langsung di lokasi memungkinkan interaksi personal dengan pelanggan, menawarkan sampel dan menjelaskan berbagai pilihan menu. Strategi ini efektif membangun kesadaran merek, meningkatkan penjualan dan menciptakan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan tentang people atau orang-orang yang terlibat dalam kesuksesan produk Piscok gimbal ini. Meskipun Piscok gimbal dikelola oleh satu orang yaitu pemiliknya langsung, namun pelayanan ramah tetap menjadi prioritas utama. Setiap pelanggan disambut dengan senyuman hangat, menciptakan suasana akrab dan kenyamanan. Pemilik berkomitmen memberikan pengalaman terbaik, menjelaskan menu, memberikan rekomendasi, dan memastikan cemilan disajikan dengan kualitas yang terbaik. Pendekatan personal ini membuat pelanggan merasa dihargai. Pelayanan yang ramah bukan hanya transaksi, tetapi juga membangun hubungan kuat antara Piscok gimbal dan pelanggan. Selanjutnya, kita beralih ke bagian proses atau produksi. Proses pembuatan Piscok gimbal dilakukan dengan keahlian dan penuh cinta. Dimulai dengan mencampurkan gula, susu, dan coklat untuk membuat coklat cair yang sempurna. Pisang dipotong dilapisi kulit lumpia, lalu diberi topping coklat, ketan hitam, dan kacang hijau. Proses ini memakan waktu sekitar 1,5 jam, mencerminkan komitmen untuk menghasilkan cemilan berkualitas tinggi. Proses produksi dianggap sebagai hobi yang penuh dedikasi dari pemilihan bahan baku hingga pengemasan yang menarik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang physical evidence atau bukti fisik dari produk pisang coklat gimbal. Kemasan Piscok gimbal ini dirancang dengan menggunakan styrofoam yang ergonomis untuk menjaga kesegaran dan kerenyahan produk ini. Desain kemasan ini tidak hanya melindungi pisang coklat dari kerusakan, tetapi juga memastikan setiap gigitan tetap renyah. Dengan tampilan yang rapi dan stylish, kemasan ini memberikan kesan premium yang menjadikan pilihan sempurna untuk dibawa pulang atau dinikmati di tempat. Dan kualitas bahan yang digunakan sangat diperhatikan, seperti pisang yang segar dan coklat premium tanpa pengawet atau pewarna buatan. Dipilih dengan cermat. Hal ini dapat dilihat dari tampilan dan tekstur produk yang menggugah selera, memastikan pisang coklat ini tidak hanya enak, tetapi juga sehat. Tampilan produk saat disajikan sangat menggoda, dengan lapisan coklat yang mengkilap, topping yang melimpah, dan kulit lumpia yang renyah. Keindahan visual ini meningkatkan daya tarik dan membuat pelanggan ingin mencoba. Dan pengaturan di toko ini juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman menyenangkan bagi pelanggan. Etalase yang terorganisir dan rapi memudahkan produk untuk diakses dan terlihat jelas, meningkatkan kenyamanan saat berbelanja. Analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Piscok gimbal memiliki keunggulan dalam kualitas, harga, dan lokasi yang strategis, yang membuatnya unggul dalam persaingan pasar piscok lainnya. Yang pertama adalah kualitas. Piscok gimbal menggunakan bahan berkualitas tinggi seperti pisang segar dan coklat premium, yang menciptakan rasa unik dan berbeda dari produk lainnya. Proses pengolahan yang higienis memastikan kualitas produk tetap terjaga, memberikan rasa yang memuaskan bagi pelanggan. Selanjutnya adalah harga. Dengan harga 2.000 per buah, Piscok gimbal menawarkan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan produk piscok lainnya. Tanpa mengorbankan kualitas, meskipun harga bersaing, usaha ini tetap memperoleh keuntungan yang cukup baik. Selanjutnya adalah lokasi. Lokasi yang strategis di sekitar perumahan dan tempat kos mahasiswa meningkatkan Piscok gimbal untuk dengan mudah dijangkau oleh pelanggan. Keberadaannya, etalase dan meja yang sederhana membuatnya mudah dikenali, sekaligus mempermudah akses bagi konsumen yang mencari cemilan enak dengan harga terjangkau. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Piscok gimbal terkenal dengan rasa dan coklat yang melimpah. Namun beberapa pelanggan melakukan rasa yang kurang manis dan piscok yang terkadang keras. Untuk menangani keluhan ini, Piscok gimbal melakukan evaluasi terhadap rasa dan kualitasnya. Jika keluhan terbukti benar, mereka akan mengubah cara pembuatan untuk meningkatkan rasa dan kualitas, sehingga tetap konsisten dan memuaskan pelanggan. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Piscok gimbal memiliki potensi besar untuk berkembang. Meskipun saat ini belum bekerja sama dengan platform digital seperti Shopee Food, GoFood, atau GrabFood, namun mereka berencana untuk menggunakan platform digital guna memperluas jangkauan pelanggan. Dan selain itu, Piscok gimbal juga menerima saran dari pelanggan untuk menambah variasi menu yang dapat membantu pengembangan produk baru dan meningkatkan daya tarik pelanggan. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Piscok gimbal menyadari adanya ancaman seperti kenaikan harga bahan baku. Jika harga bahan baku naik, meskipun harga produk tetap, maka margin keuntungan bisa turun. Solusi untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan promosi marketing yang efektif untuk mempertahankan daya tarik produk,
meskipun terjadi penyesuaian harga. Berikut adalah dokumentasi pada usaha Pitcher Kimball. Sebagai penutup, melalui analisis 7P dan SWOT terhadap usaha Pitcher Kimball, kita dapat memahami pentingnya inovasi produk, strategi promosi yang tepat, serta optimalisasi distribusi untuk memaksimalkan potensi bisnis. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, mengatasi kelemahan, menangkap peluang pasar, dan juga menghadapi ancaman dengan bijak, usaha ini dapat terus berkembang dan bersaing di pasar. Semoga presentasi ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan merancang strategi pemasaran yang efektif. Terima kasih.